mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita manfaat untuk banyak lebih baik. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah kita yang selalu setia kepada beliau dan mengikuti ajaran beliau mendapatkan manfaat. Anak sekalian, mulai belajar Bapak mau ngecek dulu kehadiran pada hari ini. Baik, hari ini ayo semua hari ini tidak. Untuk yang tidak hadir siapa? Oh, Sofania sakit. Evanisha izin. Zafia izin. Lagi-lagi Ibrahim siapa namanya? Rifki kenapa? Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada kelas untuk membacakan doa sebelum belajar. Kelas disilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, bila kita berdoa, mulai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Sistem pencernaan manusia. Masih ada yang ingat yang kita pelajari kemarin? Tentang apa? Tentang tersedap. Mengapa manusia bisa atau orang bisa tersedap? Masih ingat? Kenapa orang bisa tersedap? Ya, karena berbicara saat makan. Nah, itu salah satu sebabnya sehingga orang bisa tersedap. Kemudian hari ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum lanjut, di layar sudah terlihat di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, nanti jawabannya dikirim ke Bapak saja ya. Boleh dicatat saja pertanyaannya. Pertama,
Apa yang dimaksud dengan pencernaan makanan? Kemudian yang kedua, apa perbedaan ya pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Kemudian yang ketiga, apa perbedaan organ pencernaan dengan kelenjar pencernaan? Nah, nanti jawabannya dikirim ke Bapak. Silakan dicari jawabannya di sebentar. Baik, kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, kalian bisa menyebutkan berbagai jenis organ dalam sistem pencernaan manusia. Kedua, menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia. Kemudian membedakan saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Dan yang terakhir, menganalisis proses pencernaan pada manusia. Ya, itu tujuan pelajaran itu. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan bahwa manfaat mempelajari sistem pencernaan pada manusia ini sangat besar manfaatnya. Salah satunya, kalau kita mengetahui agar seperti pembelajaran kemarin, agar tidak tersedak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Ya, silakan. Apa yang harus dilakukan supaya tidak tersedak? Silakan. Silakan, teman. Silakan. Ya, silakan. Makan cara yang baik. Bisa lebih jelas lagi? Makan dengan cara yang baik ini seperti apa? Ya, supaya tidak tersedak. Bagaimana cara mengatasinya? Silakan, sahabat. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Tidak boleh berbicara sambil makan. Ya, itu salah satu yang penting untuk mempelajari. Hari ini kita akan lanjut tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebentar akan Bapak putarkan video kaitan dengan mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Sudah terbentuk kelompoknya ya? Alhamdulillah sudah dibagi. Ya, kita lanjut. Bapak membagi sebentar akan membagikan LKPD. Kita menyaksikan dulu video pembelajaran berikut.
bersabar. Ya. Berhenti kok. Buat berupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan membahas tentang materi sistem
proses pengumpulan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Nah, pencernaan secara mekanik ini terjadi di dalam lambung dengan bantuan darah peristaltik di lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Nah, seperti itulah pencernaan secara mekanik. Lalu, bagaimana pencernaan secara kimiawi? Nah, pencernaan secara kimiawi adalah proses pengumpulan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja perubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Itulah pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan tubuh kita, kemudian perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi kita sehari-hari. Oke, pada sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan itu seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sementara kelenjar pencernaan itu seperti lidah, kemudian pankreas, kantong kemih, dan hati. Oke, yuk kita bahas cara kerja dan urut proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi yang terjadi di tubuh kita. Nah, yang pertama itu terjadi di mulut. Nah, mulut adalah awalan dari saluran pencernaan pada manusia. Faktanya, pencernaan dimulai dari tempat ini. Setelah seseorang makanan selama di kota. Nah, makanan yang diterima akan dipecah menjadi potongan-potongan yang kecil di mulut sehingga dari agar usus itu mencernanya lebih mudah. Nah, itu kalau kita makan kita dianjurkan untuk memulai makanan dulu. Nah, proses mekanisme mulut ini dilakukan oleh gigi, sedangkan proses kimiawi dibantu oleh sejumlah enzim seperti amilase, tialin, dan maltase. Nah, air liur pada mulut akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh kita. Next, setelah di dalam mulut, makanan lanjut ke kerongkongan. Nah, jadi sebelum mencapai lambung atau usus, proses pencernaan kerongkongan adalah dengan bantuan mekanis gerakan peristaltik seperti meremas-remas. Ini tujuannya agar membawa makanan menuju ke lambung. Nah, kalau misalnya kalian sudah makan terus tersedak, itu adalah menyangkutnya makanan yang akan masuk ke kerongkongan itu tadi. Nah, seterusnya makanan akan dilanjutkan ke lambung. Nah, jadi lambung ini adalah organ seperti kantung dengan hidung otot yang sangat kuat. Selain sebagai wadah penerima makanan, lambung ini pun berfungsi menjadi penggiling segala asupan yang dimiliki oleh tubuh. Nah, pada lambung ini terjadi proses secara kimiawi melalui enzim ini mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian yang kedua ada enzim renin. Enzim renin ini mengubah protein menjadi kasein. Nah, terdapat juga enzim HCl atau asam folik ini untuk memecah protein dan melawan virus dan bakteri. Kemudian makanan akan bergerak menuju usus kecil untuk dicerna lebih sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke usus halus atau usus kecil. Nah, jadi proses pencernaan usus halus ini dia terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus bonus jari, kemudian ada usus kosong, dan usus penerapan. Nah, usus kecil ini dia berada di lambung yang ada di perut dan fungsinya itu untuk memecah makanan dengan bantuan enzim. Nah, setelah makanan dipecah, maka enzim makanan ini kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan dalam aliran darah. Nah, pada tahap ini proses kimiawi dibantu oleh enzim-enzim dari organ tubuh dan enzim ada tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan uridase. Oke, kita next ke usus besar. Nah, setelah nutrisi diserap oleh usus halus sebelumnya, jadi sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di usus besar. Nah, selain pembusukan, usus besar juga berfungsi sebagai penyerap air sehingga makanan siap berubah menjadi feses atau kotoran. Nah, kotoran disimpan di dalam kolon sifonik dan dibutuhkan sekitar 36 jam untuk menjadi kotoran lewat usus besar. Nah, jadi kotoran itu sendiri sebagian besar adalah sisa makanan, bakteri, dan produk limbah lainnya. Oke, selanjutnya makanan akan diteruskan ke rektum. Rektum adalah saluran yang menghubungkan antara usus besar ke anus. Jadi proses pencernaan makanan di tahap ini adalah rektum ini menerima kotoran dari usus besar, yang artinya usus besar akan
memberikan sinyal bahwa seorang yang telah membuang ENISA atau BAB untuk menggunakan kotoran atau feses. Nah, ketika suatu gas atau tinja masuk ke dalam rektum, maka sensor akan mengirimkan pesan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan apakah isi kotoran tersebut bisa dikeluarkan atau tidak. Dan jika bisa, maka rektum akan berkontraksi mengeluarkan isinya. Nah, seterusnya makanan akan lari ke organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Nah, lapisan anus bagian atas ini dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Nah, ini memberitahu tubuh apakah isinya cair, gas, atau padat. Nah, otak dasar panggul ini memiliki sudut antara rektum dan anus yang mencegah feses keluar ketika tidak dalam waktunya. Oke, sebelum mengerti sampai sini, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke kelainan atau penyakit. Baik. Apakah butuh pengulangan kali ini? Sudah cukup materinya tadi, sudah dibahas, sudah ada tercatat. Sudah dicatat tadi materinya. Sudah dicatat materinya. Sudah? Sudah dicatat. Kelompok sana? Sudah dicatat. Sudah ada semua? Sudah? Sudah tadi? Baik. Sekarang Bapak membagikan kotak ini ya. Jadi Bapak akan ulang penilaian seperti kemarin. Kalau kemarin cuma ada lembar, sekarang menjadi ini. Jangan lupa menuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya. Ya. Oke, sudah semua? Sudah kelompok sudah ada yang HPD-nya masing-masing ya. Nah, sekarang apa masalahnya tadi? Ada beberapa pertanyaan tadi. Ya. Akan dituliskan apa masalahnya. Kemudian dicari di literatur, semua ada materinya sudah ya. Ya. Ada pertanyaan? Boleh, kalau tidak cukup di belakangnya kan ada. Ini tuliskan dia. Ya, sudah. Tulis semua anggota kelompokmu ya. Kalau yang tidak ada baru kasih apa ini. Tulis semua dulu nama anggota kelompok. Biar ada. Biar mau ini. Ini sudah mengirim kelompok. Bukan pertama tadi. Jangan, biar sini. Akan dilihat bawahnya ya, ada artinya masing-masing ya. Akan jadinya dilihat.
diskusi sesama anggota kelompok dan sebentar diskusi antar kelompok ya. Arwan ini saya. Kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan.
Iya. Karena ada semua tadi. Ada semua tadi. Jadi ada semua tadi. Sampai apa? Sampai anus tadi. Kenapa? Ada apa? Lima menit lagi ya.
berbagi ya, supaya cepat kamu berbagi. Maksudnya berbagi, kalau dua sumber bacaan berbagi. Kalau cuma satu mendekat, supaya cepat lain membaca yang lain begitu. Kalau sendiri tolak ya. Bapak perhatikan. Ya, 30 menit ya. Sekarang kita lanjut ke diskusi ya. Di masing-masing kelompok menyiapkan bahan diskusinya. Masing-masing kelompok siap dengan bahan diskusinya untuk ditampilkan. Dan
Saya bikin dulu. Saya bikin. Ada pertanyaan? Belum menampilkan materinya? Kasih waktu 5 menit lagi ya. Siapa menampilkan materi? Baik, kita lanjut untuk diskusi kelompok. Bapak silakan dulu kelompok 6. Karena kelompok 6. Karena kelompok 6 ini fit semua anggotanya hadir. Ya, silakan untuk kelompok 6 menampilkan hasil pengamatan video pembelajarannya tadi. Disilahkan kelompok 6. Nanti kelompok lain silakan menanggapi ya. Ya, ditanggapi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan anggota kelompok saya adalah Alisa, Dianza, Iqbal. Saya akan membacakan jawaban dari diskusi kami pada ini. Tuliskan nama alasan pencernaan pada manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anis. Proses mekanis mulut adalah gigi dan liur pada mulut akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya menjadi bentuk yang dapat diserap pada tubuh. Ada tanggapan kelompok lain? Silakan. Ada? Silakan. Kelompok lain ada tanggapan? Ya silakan. Kelompok kelompok 1 ada tanggapan? Silakan. Kelompok 3
Silakan dilengkapi atau dilengkapi. Kelompok 2 ada tanggapan? Kelompok 5 ada tanggapan? Oke, demikian tadi tampilan atau kelompok 6 sudah menampilkan hasil pengamatan video pembelajaran. Lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 untuk pembelajaran. Silakan kelompok 1. Kelompok lain siap untuk menanggapi. Silakan volumenya diperkuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa masalah utama dari video tersebut? Masalah utamanya adalah membahas tentang pencernaan makanan pada manusia. Ya. Terus? Ya. Berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan mengulang bahan belajar, silakan kalian amati apakah perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses makanan ketika dikunyah dan diremas pada organ-organ pencernaan. Kimiawi adalah proses penguraian molekul yang besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Demikian dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan kaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Ada? Ada? Silakan. Silakan memberikan saran, tanggapan atau apa pertanyaan, silakan kepada kelompok 1. Ayo. Ada? Bagaimana kelompok lain? Kelompok 6, kelompok 5, 4, 3, 2. Silakan kelompok 4. Silakan. Jelaskan fungsi dari mulut. Ya, baik. Kelompok 1 ada pertanyaan dari kelompok 4. Organ mulut, fungsi dari organ mulut apa? Silakan kelompok 1. Saya akan menjelaskan dari fungsi mulut adalah mengunyah, menelan, dan mencerna makanan. Silakan. Bagaimana kelompok? Makanan puas. Ya. Sudah? Oke. Terima kasih kelompok 1 sudah memberi tanggapan dan kelompok 4 juga sudah beri pertanyaan. Silakan, mungkin ada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok ya, selesai dari kelompok 1. Lanjut kepada kelompok 4.
Nampilkan materinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli dari kelompok 4. Saya akan mengenalkan nama teman kelompok saya, yaitu Fadli dan Sadim. Langsung saja saya akan membacakan hasil diskusi kami pada hari ini. Ya, silakan. Apa masalah utama dari video tersebut? Tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, tuliskan 6 organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, usus halus, lambung, usus besar. Yang ketiga, apa fungsi masing-masing organ pencernaan tersebut? Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dan usus tengah, usus penyerapan. Usus besar atau kolon memiliki panjang 1 meter dan terdiri atas kolon. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang disampaikan kelompok 4. Silakan. Ada? Kelompok 6 ada? Masukan saran atau pertanyaan? Kelompok 5? Silakan. Oke, ada tanggapan? Ya. Oke, kelompok 1 silakan untuk kelompok 4. Tapi bukan balas dendam, kita memang dia mau bertanya ya. Silakan. Ya, pertanyaan kelompok 1 kepada kelompok 4, perhatian kelompok lain. Fungsi dari organ pencernaan lambung. Silakan. Kelompok 4. Akan menjawab pertanyaan dari Silakan, kelompok 4. Menjawab pertanyaan kelompok 1. setelah tadi diurus makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis otot lambung berkomunikasi dengan alur porus. Bagaimana fungsi dari lambung kelompok 1? Jawaban tadi. Fungsi dari lambung. Kita ada gimana? Gimana? Ya, baik ya. Oke, baik. Kita ke kelompok 5. Kelompok 5 silakan dibacakan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Nama kelompok saya adalah Nisa. Ya. Hasil diskusi kami Iya, langsung. jelaskan mekanisme kerja sistem pencernaan buat dalam kelompok berkonsep. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kelompok satu lagi. Bagus, luar biasa kelompok satu. Beri tanggapan. Silakan. Ya, silakan. Kelompok sistem pencernaan dalam buka konsep yang kalian dapatkan gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan mekanisme sistem pencernaan buat dan bentuk peta konsep. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Maka Anda buat Bagaimana kelompok satu? Belum jelas atau belum begitu? Di mananya? jelaskan mekanisme kerja sistem pencernaan buah dalam bentuk peta konsep. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Anda buat Ya. Sudah ya. Baik. Terima kasih kelompok 5 atas jawaban. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Volumenya tolong diperkuat suaranya. Apa masalah utama dari video tersebut? Sistem pencernaan pada manusia. Berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan mendengar bahasa ajar proses perubahan makanan dari bentuk besar atau besar menjadi bentuk bergel atau halus. Proses itu menjadi lebih dengan bentuk video bukan ukuran usul. Proses makanan menjadi dan tuliskan nama organ pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, lambung, dan anus. Apa fungsi masing-masing organ pencernaan tersebut? Membantu susu yang ke dalam yang diproses olah dari anus akibat makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Baik. Perbedaan sistem pencernaan mekanis dan kimiawi. Disilakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Proses perubahan makanan dari bentuk besar atau rasa menjadi bentuk mengecil atau halus. Proses ini menjadi lebih dengan bentuk
lambung dan usus. Proses makanan menjadi yang lebih kecil melalui respirasi enzimari disertai dengan Bagaimana kelompok satu? Ya, saran dari kelompok satu, kalau membacakan jawaban harus bersuara yang jelas. Kemarin sudah diingatkan, ya. Daya. Oke. Sekarang yang terakhir kelompok dua. Nanti kelompok lain kalau mau bertanya silakan kelompok. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya yang saya yaitu Ada Musa Fitri dan Farah. Saya akan mengajarkan hasil diskusi kami yaitu apakah perbedaan sistem pencernaan mekanis dan kimiawi, yaitu pencernaan mekanis adalah proses makanan ketika di dunia campur dan dikemas pada organ-organ pencernaan. Sedangkan kimiawi adalah proses penyuaian molekul yang besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Itu saja yang saya sampaikan. Sebenarnya semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain dengan tampilan dari kelompok dua, kelompok 5 dulu ya. Karena tadi kelompok ini. Apa fungsi masing-masing organ pencernaan? Boleh diulang? Apa masing-masing fungsi organ pencernaan tersebut? Apa masing-masing fungsi dari organ pencernaan tersebut? Maksudnya organ pencernaan ada beberapa tadi. Silakan fungsinya apa? Gitu. Silakan kelompok 2. yaitu mulut, mengunyah, menelan dan mencerna makanan, kerongkongan, lambung mencerna makanan yang sudah kita konsumsi. Usus harus membantu menjaga keseimbangan pilihan dan elektronik tubuh. Rektum sebagai tempat penampungan. Anus menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Apakah Anda puas dari jawabannya? Mulut, mengunyah, menelan, dan mencerna makanan. Kerongkongan, esofagus, lambung, mencerna makanan-makanan yang sudah kita konsumsi. Usus harus membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Usus besar menyerap cairan dan vitamin. Rektum sebagai tempat penampungan. Anus menjadi jalan keluar feses dari tubuh. Apakah Anda puas? Bagaimana? Kelompok 5? Kita jawaban dari kelompok 2. Dah. Baik, kita lanjut ke pembelajaran berikut. Bapak menginginkan di setiap kelompok untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusi ataupun materi yang sudah dibahas hari ini. Jadi mohon pada kelompok untuk menyiapkan kesimpulan atas masalah sistem pencernaan
pada hari ini. Silakan siapkan 1 menit, 2 menit, silakan. Ya, silakan buat kesimpulannya. 2 menit, silakan buat kesimpulannya. Silakan kelompok 5, kelompok 5 dulu. Tadi kan kelompok 5 ada kelompok 5. Silakan kelompok 5. Oke, kelompok 5, silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulut, rambut, usus besar, usus besar, usus besar,
Baik, terima kasih kelompok 5 sudah membacakan kesimpulannya. Berikut kelompok 3. Silakan bacakan apa kesimpulan dari kalian. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali diingatkan sama teman kalian kalau membaca jelas dan diringan suara. Terima kasih kelompok 3 berusaha. Sekarang kelompok 1 terakhir. Kelompok 1 silakan ditanyakan. Ya, silakan. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih banyak semua sudah membacakan, sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kelompoknya masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih banyak. Sekarang kita atau Bapak bertanya sedikit kaitan dengan pembelajaran tadi. Apakah kalian sudah pahami tentang sistem pencernaan yang kita pelajari hari ini? Apakah sudah dipahami? Apakah sudah dipahami? Jawaban dengan menggunakan suara. Apakah sudah dipahami? Ya. Itu yang diinginkan. Ya, paham? Baik. Bapak hanya mengingatkan bahwa sistem pencernaan ini tidak bisa kita lepas dari apa yang ketetapan Allah mengenai sistem pencernaan. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya atau sebelum kita tutup, barangkali di antara kalian ada yang bisa memberikan saran bagaimana kegiatan pembelajaran kita. Baik seperti ini atau seperti biasa, mana yang lebih baik? Seperti mana yang lebih baik? Sekarang atau yang sebelum-sebelumnya? Sekarang lebih baik, lebih menarik, tidak terlalu membosankan ya. Baik, terima kasih anakku. Insya Allah pertemuan-pertemuan berikut kita sehat semua. Kita akan lakukan lagi perbaikan untuk pembelajaran kita. Dan tugas kalian membaca materi berikutnya. Materi selanjutnya tentang masih sistem pencernaan manusia, kaitannya dengan penyakit
pada sistem pencernaan. Ya, penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nanti dibaca materinya yang sudah ada di sini. Dan yang paling akhir, yakni post testnya, ya, ada tes akhirnya tadi. Di tes akhir bisa dicek kembali sini. Nah, tadi ada tes awalnya ya. Jawab itu soalnya tadi sudah di untuk apa? Dan yang terakhir ini masih sama itu soalnya. Apa yang masih ingat? Pencernaan makanan, kemudian perbedaan pencernaan organik dengan kimiawi, dan yang terakhir adalah perbedaan pencernaan dengan organ pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Itu saja hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak pada kelas Bapak meminta pada kedua kelas untuk membaca doa akhir belajar dengan doa Al-Fatihah bersamaan, ya. Silakan. Teman-teman, saya tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Doa kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa ayat pembelajaran kita hari ini. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir seluruh rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon dibaca kembali materi yang berikutnya sebagai tugas kalian di rumah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Demikian dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum